Manis ya? Malaknya. Dia makan. Terus kupas-kupasin juga makan. Budi mah nggak doyan, Budi masa alak dia makannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قال رب اشرح لي صدري أمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال صلى الله عليه وسلم من انتقال ليتعلم علما غفر له قبل أن يخطو. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام، خصوصا إلى حضرة شيخ الفقيه العالمة المغفور الله شيخ أحمد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النواوي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا هادية إلى صحيح الإجازة شيخ حبيب أحمد حسين بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن بن شيخ محمد بن شيخ محمد هجرة الله الأسلف شيخ شريف هداية الله بن شروان رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadratul Mukarramin, para alimin ulama, para kiai, para hujjaj, para asatir wa asatidah, wabil khusus kepada ayahanda kita selaku penasihat Majelis Ta'lim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulul azmi, pada mukhlisin, juga kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Agus, Al-Mukarram ayahanda Abdul Rahman. Alhamdulillah beliau hadir pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Senantiasa beliau serta keluarga dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, serta segenap para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata, tiada ucap yang paling indah pada malam hari ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita selain kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barokah, nikmat rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, nikmat anak yang saleh dan salehah, dan nikmat rezeki yang halal dan thayyib. Tentunya rezeki yang berlimpah, rezeki yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada tempat yang paling indah darul mukminin. Tempat yang paling indah di dunia adalah majlis-majlis ilmu dan majlis zikir. Manakala kita duduk di tempat majlis ilmu, majlis zikir, itu adalah raudhah min riyadhil jannah. Manakala kita duduk di raudhah min riyadhil jannah, pahalanya kita dapat pahala seperti melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat. Yang datang menuju ke majlis taklim. Belum lagi kita dapat pahala nengokin orang sakit 1000 orang sakit.
lagi ditambah pahala dari Allah, dapat pahala takziah sebanyak 1000 saudara kita yang meninggal dunia, kita takziah, itu pahalanya. Belum lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intaqala liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla an yakhluq." Kita mau minta taubat sama Allah, istighfar sama Allah, kadang malas ngucapin istighfar aja, kalau nggak sholat kayaknya nggak ngucap. apa lupa, apa nggak bisa, apa emang malas. Tapi kalau kita datang ke majlis taklim, man intaqala liyata'allama ilman, barang siapa yang memindahkan kakinya, melangkahkan kakinya menuju ke majlis taklim untuk menuntut ilmu, ghafaralahu qabla ayyahduwa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelum kita melangkahkan kaki menuju ke majlis taklim. Baru niat aja nggak jadi, niatnya doang nggak jadi ke majlis taklim. Udah niat, tiba-tiba bos mau berangkat, assalamualaikum warahmatullah, ada tamu, nggak jadi berangkat, ampunan tetap berjalan dari Allah Subhanahu, dapat ampunan. Senantiasa yang hadir di majlis taklim ini, pulangnya selain mendapat ampunan dari Allah, juga mendapat ilmu yang manfaat di dunia dan di akhir. Insya Allah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Kalau kita ngaji, datang ke sini, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Berjalan perlahan dulu, dari males, nanti 1 hari 2 hari jadi giroh, jadi semangat. Semakin lama semakin kencang lari menuju apa? Meninggalkan apa? Meninggalkan yang Tuhan benci. Allah dan Rasulnya benci sama orang yang tahu hukum ngaji tapi nggak mau datang. Sementara ngaji itu adalah hukumnya fardunya fardu ain. Manakala kita mendengar dan kita melihat ada satu majelis taklim yang di dalamnya bentuk ibadahnya belajar Al-Quran, belajar tauhid, belajar hadis, belajar fikih dan zikir mengingat Allah, terus kita nggak datang, itu dosa, wajib kita taubat kepada Allah. Itu namanya fardu ain. Datangnya kita, kepaksanya aja diampuni dosanya sama Allah, kepaksanya aja kita dapat pahala dari Allah. Masya Allah. Maka kalau kita ingin cepat mendapat ridha Allah, lari kembali, berlari menuju ridha ilahi. Semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ini jalan kita di majlis taklim, mengejar ridha Allah, bukan mengejar pujian manusia. Siapa yang ibadah karena manusia akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dilempar keimanannya. Maka kita raih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun satu hadis yang kita kaji, satu hadis yang kita amalkan, satu hadis yang kita hafalkan, lalu kita mati malam ini sepulang dari majlis, itu sudah dicatat kita ngaji satu kitab. Nih satu kitab ini udah dicatat sama malaikat raqib, dan satu kitab kita dicatat khatam ngaji kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya kitab apa? Al-Adhkar. Yang di dalamnya banyak doa yang sangat penting dan sangat mustajab. Karena siapa orang yang tidak suka berdoa, apalagi benci, nganggap remeh sama Allah, Allah bakal benci. Kadang dia nyuruh doa, tapi dia nggak pernah doa. Kata Allah,
itu Allah paling benci qabura makan indallahi am taquluna ma la ta'lamun. Allah sangat benci kepada makhluk Allah yang namanya manusia, apalagi yang sudah mengakui sebagai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngajak sholat, ngajak ngaji, ngajak berangkat taklim, tapi dia yang ngecedok di rumah aja. Itu Allah paling benci sama orang yang seperti itu. Artinya Allah sangat benci kepada orang yang hanya pandai bicara tapi tidak pandai melaksanakan apa yang ia bicarakan. Tuh, ya. Tapi masih ada manfaatnya. Kalau kita nyuruh orang, walaupun kita dapat siksa, kalau orang itu jalanin, maka siksa itu akan ditutup oleh Allah. Berkat wasilah orang itu dengar apa yang kita suruh. Itu kita nyuruh apa ngaji, ngaji loh. Majelis ta'lim Rasulullah, dia ngaji, dia amalin, dia masih kebagian pahalanya walaupun dia kagak ngaji. Kata Rasul, kita jangan sampai jadi orang bodoh. Kata Rasul, kita kudu jadi orang pinter. Tuh. Mana kata Rasul dalilnya? Kan sudah dikatakan bahwa barang siapa yang pengen pandai kun aliman wala takun jahilan. Umatku, jadilah kalian orang pandai. Jangan kalian menjadi orang bodoh. Bagaimana caranya kita supaya jadi orang pandai? Au muta'aliman. Yang pertama kita mau belajar menuntut ilmu. Kalau kita nggak sempat, dekat rumah kita ya ukuran 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rumah masih kedengeran, itu au mustami'an. Kita dengerin aja kalau ada orang ngaji. Kalau ada orang ngaji kita dengerin. Kalau kita nggak sempat ngedengerin kemana-mana, au muhibban, kita demen aja sama orang ngaji. Masya Allah, alhamdulillah itu ya pengajian makin masya Allah. Saya mau belum sempat ngaji ya Allah. Bintangnya saya bisa demen ngaji ya Allah. Minta saya demen ngaji ya Allah. Demennya aja kita dapat pahala. Kalau kita udah ngaji, kita udah ngedengerin, kita udah demen, jangan ambil yang kelima. Wala takun khomisan. Ada orang ngaji gedek aja, dirinya malah kagak mau ngaji. Ada orang ngaji sedikit, di situ mah ngajar yang itu aja. Di sono yang ngaji banyak. Kata Allah yang sedikit, kata manusia sedikit, tapi kata Allah banyak. Kita segini ngaji nih, yang hadir malaikat. Belum tentu yang banyak karena tujuannya ria. Ya segitu-gitunya aja. Jadi jangan membanding-bandingkan orang ngaji. Yang namanya orang ngaji mah guru, jangankan ada 10, 1 aja ada yang ngaji diadepin, namanya ngaji. Jadi intinya kata Rasul, kita nggak boleh, umat Rasul nggak boleh bodoh. Umat Rasul harus pinter dengan cara belajar, cinta, mendengerin. Ya. Mana cinta? Au muhibban. Tanda kita cinta sama orang ngaji tuh kayak Poia. Kalau orang ngaji dia kirimin kopi, dia kirimin makan. Mana orang yang pengen ngaji? Oh tuh yang lainnya ngedengerin aja. Mana buktinya ilmunya manfaatnya? Yang tadinya suka ngomongin orang kok nggak ngomongin orang, berarti ya dengerin orang ngaji. Kenapa? Jangan sampai ngomongin orang, karena ngomongin orang itu penyakit. Ya. Itu karena penyakit itu di diri kita apa sih penyakitnya? Lisan. Iya. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji. Jauhkan pikiran dengki, segala jangan benci. Nggak boleh. Padahal itu selawatan nasihat itu. Ya, nasihat nggak boleh benci, nggak boleh dengki. Terus kita belajarnya ada manfaat sampai mati. Ayo tinggalin tuh yang namanya benci, yang namanya dengki, ngomongin orang, tinggalin. Lari kita minta sama Allah supaya ngejar ridhonya Allah, ya kan? Minta ridhonya Allah, apa yang kita amalkan nih, gitu tuh. Kenapa? Orang pinter sama orang bodoh mah tetap dosanya beda. Dan bun alim dan bun wahid, dan bun jahil dan bani. Doanya orang pinter mah tetap satu. Kalau dosanya orang pinter mah tetap satu. Kalau dosanya orang bodoh dua. Contoh Pak Ade punya bini di kampung,
dari Jakarta pulang, udah kangen sama bininya. Kebenaran bininya montok, mertuanya juga montok. Sampai Jawa, sampai sono bininya lagi menstruasi, pala udah puyeng. Apa-apa deh. Tapi karena ngajinya diamalkan, dan bun alim, dan bun wahid, dan bun jahil, dan bani. Dosanya orang alim mah satu, dosanya orang dua mah, orang bodoh mah dua. Apa dia mah di sini siang malam ngaji kalau di rumah sama Abi. Pulang ke kampung, udah saking kangennya sama bini pas sampai sono bininya lagi palang merah. Ngelihat mertuanya tidur melentang aja celentang, montok banget kata Bre. Bukan punya gua. Enggak tertipu dengan hawa nafsu. Akhirnya apa? Kata Pade, gua inget ngaji di Abi, kalau lagi main, kalau cinta banget sama bini, yang dimainkan dari pusar ke atas, yang dari pusar ke bawah itu haram. Jadi pulang, Pade cuma nyiumin bininya doang, enggak kebagian yang indah-indahnya. Tapi kalau danbon jahil dan bani, dosanya orang bodoh madu. Ustaz Agus pulang ke Pandeglang. Sampai Pandeglang bininya men, ngelihat mertua montok banget. Kayaknya enakan mertua nih, dihajar juga tuh mertua. Namanya orang bodoh madu dua. Kata Rasul, jangan kalian jadi orang bodoh, jadilah kalian orang pandai agar mengenal ilmu, mana yang halal, mana yang haram. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Banyak doa kita sama Allah. Dengan banyak doa sama Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu malam hari ini itu sebagai intermezzo aja, sebagai peringatan bahwa kita manusia itu wajib kita minta sama Allah. Ya. Jadi kalau di dunia mah kita nggak boleh masing-masing. Ayah nggak boleh masing-masing di dunia mah. Karena masing-masing mah urusan akhirat. Enggak mungkin Allah menciptakan kalimat yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Enggak Allah ciptakan, enggak Allah berfirman ayat itu kalau tujuannya di dunia ini harus saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kalian. Jangan saling bermusuhan. Ada temen nggak punya duit pengen makan bakso, traktir makan bakso. Ada Abi nggak punya duit, ya boleh kirim transfer gitu. Gitu ya Bude ya. Wa ta'awanu. Tapi wa ta'awanu itu bukan hanya makanan aja, bukan duit aja, termasuk kalau saudara kita sakit kita bantu dengan doa. Kalau saudara kita lagi salah jalan kita bantu dengan nasihat gitu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita enggak boleh saling tolong menolong dalam larangan Allah, peperangan, permusuhan, gibahan, fitnahan, itu jangan. Yang punya teman begitu jangan kita bantu, jangan kita temenin. Jadi di dunia mah enggak boleh kita hidup masing-masing. Contoh kalau kita mati, kalau hidup masing-masing bisa jalan sendiri. Bisa jalan sendiri enggak? Kalau mati artinya kita butuh bantuan dari sesama manusia. Maka kuat dan perbanyak keimanan kita untuk bekal di akhirat. Siapa yang banyak amal di akhirat, kita akan bertemu dengan keluarga kita. Walaupun di sini kita sama keluarga kita, begitu indahnya. Tiap hari kita istilah kata naik mobil weekend, makan, terus umpama jalan-jalan, terus belanja. Pokoknya setiap hari bertemu dengan keluarga. Tapi nggak mau ngaji, nggak mau ngamalin perintah Allah dan Rasulnya, mati di dunia nggak akan ketemu suami istri, nggak. Kecuali kalau sama-sama iman. Jadi suami istri itu yang paling wajib memerintahkan ibadah kepada Allah siapa? Suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidallah. Tugas kita seorang lelaki punya kemampuan sudah diukur oleh Allah. Seorang laki-laki punya kemampuan, dikuatkan fisik badannya untuk apa? Mencari nafkah. Ada dengan cara berbisnis, ada dengan cara manggul karung, ya kan?
Perintahkan istri kita untuk ibadah. Sandang pangan kita selesaikan secukupnya. Rizki yang kita dapat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kalau ayah punya gaji 1 bulan 5 juta, berarti 2,5 juta wajib kepada istri. 10 juta berarti 5 juta untuk istri. Yang 5 juta terserah mau kawin lagi nggak apa-apa kalau mau. Kan gitu. Iya. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Kewajiban seorang suami adalah memberi sandang pangan, nasihat, memberi nafkah. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidallah. Foksi seorang istri wajib menyimpan harta suami walaupun 1 hari 1000, dan wajib menjaga dirinya dari jamahan laki-laki lain daripada suami, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuh, nggak boleh, harus mampu menjaga. Hafizallah. Orang yang mau menjaga dirinya, seorang istri yang mau menjaga dirinya dari zaman laki-laki akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'dzana fi baiti illa bi'ni. Jangan ada orang laki-laki ada di dalam rumahmu illa bi'idni, kecuali atas izin suami siapapun dia, ada ipar ke, abang ipar ke, ya kita jaga itu, kecuali memang suaminya sudah mengizinkan. Semua pade mampir aja walaupun nggak ada saya di rumah, mampir aja pade, itu silakan karena ada izin. Illa bi'idni, ada izin dari suami. Yuk kita sama-sama mengkaji tentang bab doa agar kita terjaga daripada gangguan syaitan. Ya, babu ma yaqul qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal. Babu ma yaqulu idza 'arada lahu syaitan aw khafa. Jadi bab ini menerangkan tentang sesuatu yang diucapkan apabila kita berhadapan takut dengan setan. Orang sekarang kan kebanyakan bukan takut sama setan tapi nemenin setan. Banyak tabarruj, bilang sama laki mau kemana, mau ngaji, dandanya menor, bibir merah, merak, pipi belang, kanan kuning, kiri hijau. Berangkat, udah gitu pakai gamisnya warna hitam kayak Syarifah. Syarifah itu istrinya Habaib. Berangkat dia habis isya, pas nyampe ditunggu-tunggu sampai jam 9 kok nggak datang ya si Pulani ini. Jam 11, jam 12 telepon, ada bini gua nggak? Mana nggak ngaji? Itu namanya tabarruj itu keluar dari rumah kita dandan menor, nggak izin sama laki, tujuannya menornya cakepnya buat orang lain. Itu namanya tabarruj. Ya, jangan sampai tuh kalau udah bisa tinggalin dah, kalau belum bisa ya hati-hati kan gitu. Hati-hati dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa kepada Allah. Enggak ada selain doa kita bisa menghindar kepada Allah. Andai kata kita mau ngaji, andai kata kita mau maksiat, Allah semua tanggung aja. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tiada daya dan upaya aku akan melaksanakan ibadah terkecuali atas dasar kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa izin Allah, tanpa kekuatan Allah, Allah takdirkan kita datang di sini itu karena kita atas kekuatan Allah, atas takdir Allah. Tiada daya dan upaya aku akan melaksanakan maksiat, tapi karena kekuatan Allah aku terhindar daripada segala maksiat. Malas ngaji karena kekuatan Allah, akhirnya datang ngaji. Kayak ayah udah ragu-ragu, malas, kira-kira besok berangkat jam 6, kira-kira bangunnya kesiangan ya. Tapi ada qadar Allah, ada kekuatan Allah, dia hadir di tempat majlis ta'lim ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa imma yanzaghanka minasyaitan nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka, apabila sesuatu yang menggoda datang kepadamu. Siapa yang datang menggoda kita?
minasyaiton, daripada syaitan. Kan yang menggoda orang beriman itu orang setan. Tergantung keimanan kita. Kalau kita nggak pernah istilahnya sholatnya masih siang malam itu 2 kali sholat, dohor, maghrib, itu setannya masih kecil yang goda. Tapi kalau dah kita mulai sholat 5 waktu, oh itu udah mulai reknan tuh setan yang menggoda. Ya, jadi apabila kita mendapatkan satu gangguan minasyaiton, daripada syaitan yang selalu menggoda, dia dendam sama makhluk Allah yang namanya manusia kepada Allah. Aku berjanji akan aku rayu, akan aku ajak maksiat sampai akhir hayatnya, kata syaitan kepada Allah. Janji syaitan kepada Allah. Nazghun fasta'id billah, satu gangguan yang dari setan itu, kata Allah, fasta'id billah, maka berlindunglah engkau kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terrajam. Tapi kebanyakan orang bilang yang terkutuk. Jadi daripada setan yang terrajam. Kenapa demikian? Manakala kita mendapat gangguan dari setan, walaupun satu gangguan, contoh kita mau sholat diganggu terus sama setan. Asal mau sholat malas. Ada lagi tuh, ngeliat lagi godek aja tuh setan itu mengganggu. Maka kita fasta'id billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca tuh. Yang sering kali kita baca ketika kita akan melaksanakan ibadah, yaitu membaca Al-Quran. Tapi di sini ditafsirkan bukan hanya untuk Al-Quran. Setiap suatu masalah yang sekiranya dapat menjadikan kita menjadi sengsara karena godaan syaitan, maka kita fasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Innahu huwas sami'ul alim. Kenapa? Karena sesungguhnya Ia Allah zat yang maha mendengar. Allah itu maha mendengar. Walaupun bisikan kita dalam hati, rasa rindu kepada orang lain yang bukan hak kita, Allah dengar. Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Ia zat Allah yang maha mendengar, lagi maha melihat, atau lagi maha mengetahui. Langkah kita mau kemana juga pasti Allah tahu. Sehat Allah tahu, sakit kita tahu. Maka kita nggak bisa lari. Kalau kematian itu udah datang kemana juga. Maka kalau kita mati itu nggak tahu lagi duduk, lagi ngaji. Masya Allah. Kadang kita dari rumah udah ganteng-ganteng naik motor, tiba-tiba ada di medsos, innalillahi, kecelakaan. Itu namanya kematian. Jadi pada intinya kita, kata Allah, kalau kita ada godaan yang kira-kira meragukan hati kita, malas buat jalan ngaji, malas mau mendirikan ibadah sholat, malas mau bersedekah, malas mau ngagaulin istri, kita fasta'id billah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Jadi Allah berfirman, wa idza qara'tal Qur'an, dan apabila engkau membaca Al-Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah, aku jadikan engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada Allah yang menciptakan akhirat, menciptakan dunia, ia tidak beriman kepada Allah, maka kata Allah, hijaban mastura, akan ada hijab, akan ada penghalang yang tertutup. Kalau kita baca Quran, ayo sholat kagak, sholat jalan, baca Quran jalan, tapi masih maksiat. Ada hijaban mastura. Ada apa? Ada penghalang. Penghalang apa? Penghalang yang menutupi rezeki kita, penghalang yang menutupi ilmu kita. Kita masih dalam keadaan belajar, banyak maksiat, tinggal sholat, walau main judi online,
Ya bagaimana mau bisa menuntut ilmu? Orang pikirannya ke jalan maksiat. Kalau kita memang ingin beriman kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, manakala kita membaca Al-Quran, imani apa isi kandungan Al-Quran. Kalau kata Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Itu jangan kau dekati zina, karena zina itu sangat dekat aja boleh, nggak boleh, dekat aja nggak boleh, apalagi melakukan. Siapa kata Rasul yang berzina maka akan ada hijab mastura. Bab apa? Bab rizqum minallah al-fulus minan nas. Jadi rezekinya terhambat, terhijab. Maka kalau kita habis maksiat, banyakin istighfar. Istighfarnya seperti apa? Seperti istighfar Nabi Adam alaihi salam. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam cuma sekali kesalahannya makan buah khuldi, ditelanjangin, dibuang ke dunia. Tapi kita umat Muhammad, keturunan anak cucu Nabi Adam, dosa maksiatnya bertumpuk tiap hari. Dosa ghibah, dosa fitnah, dosa ngomongin orang, dosa zina dan lain sebagainya. Dia masih indah, masih bisa pakai pakaian indah, masih juga diampuni dosanya. Kata Allah, fastaghfirullah, maka mohon ampunlah kepada Allah apabila kamu setelah maksiat. Tuh, untungan mana? Untungan Nabi Adam, untungan kita. Untungan kita. Nabi Adam sekali cuma makan khuldi, ke dunia dia tersiksa. Ratusan tahun dia berpisah dengan sang kekasih, yaitu istri yang namanya Hawa. Udah ketemu baru Siti Hawa, Adam Hawa. Akhirnya dipertemukan oleh Allah, jadilah kita nih. Maka nggak heran kalau kita ada yang iman, ada yang tidak iman, ada yang soleh, ada yang toleh. Kenapa? Karena ada Adam juga, ada Qabil, ada Qabil. Yang satu iman kepada Allah, yang satunya ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena kita sudah mempunyai imam yang namanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridha atas agama yang dibawanya, kita ikutin agamanya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Dengan agama itu kita mempunyai kekuatan, mempunyai pegangan, hingga Allah turunkan Al-Quran, hingga kita paham tentang halal dan haram. Allah turunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan kitab suci Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Tujuannya apa? Hudan lin-nas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinat, agar bisa membedakan minal huda wa bayyinati minal huda wal furqan, membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi kita kalau ibadah kepada Allah, baca Quran, imbangin dengan sholat. Udah sholat, baca Quran, imbangin, rada dikecilin volume maksiatnya. Karena kita akan selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tameng kita untuk apa? Mohon perlindungan daripada godaan syaitan yang terkutuk. Jangan sampai kita ditutup oleh Allah rizkinya, ada hijabah masturah. Nah, itu adanya di Al-Isra ayat 45. Fayam bagi ayat ta'awwad summa yaqra minal Qur'an ma tayassara. Seyogianya kita mohon perlindungan kepada Allah, lalu kemudian kita membaca Al-Quran. Minal Qur'ani ma tayassara, daripada yang kita baca itu Al-Quran yang mudah-mudah aja, yang ringan-ringan aja. Kalau kita belum bisa bacanya, bagaimana mau bisa baca?
Kata Rasul yang gampang kita baca, mohon berlindung kepada Allah manakala kita mendapat ujian gangguan dari syaitan. Selain kita mengucapkan fasta'id billah, mohon perlindungan kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca Quran minimal qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Itu dibaca setiap kita mau mendirikan sholat. Baca dulu tuh biar kita nggak was-was sholatnya, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruwaina fi sahih Muslim an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Telah diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala Abi Darda berbicara, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Rasulullah berdiri untuk mendirikan sholat. Fasami'nahu yaqul, maka aku mendengar Rasulullah berdoa, mengucapkan doa. Doanya seperti apa? Kata Abi Darda. Abi Darda ketika Rasul berdiri untuk mendirikan sholat, Abi Darda mendengar Rasulullah itu berdoa. Doanya seperti apa? A'udzu billahi minka, ya Allah, aku berlindung kepadamu, minka, darimu. Artinya Allah berlindung kepada kita, berlindung kepada Allah. Minka itu mukhatabnya kemana? Kepada setan. Mukhatabnya kepada setan. Tujuan kita mohon berlindung kepada Allah daripada gangguan setan. Itu Abu Darda ketika Rasulullah bangun, ia mendirikan sholat. Lalu kemudian Abu Darda mendengar bahwa Rasulullah berdoa mengucapkan a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah, minka mukhatabnya kepada syaitan. Lalu kemudian Rasulullah pun berdoa kembali, al'anka bila'natillah. Dibaca berapa kali? Salah, 3 kali. Itu Abu Darda dengar. Selain Abu Darda mendengar Rasulullah mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan, kemudian Abu Darda mendengar pula Rasulullah berdoa, al-anka bila'natillah, semoga engkau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disumpahin itu setan, semoga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa basata syai'an, dan kemudian Rasulullah itu merentangkan tangan. Wa basata yadahu, Rasulullah mengangkat tangannya, merentangkan tangannya ke atas. Tujuannya apa? Ka'annahu yatanawwalu syai'an, seakan-akan Rasulullah itu menerima sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, waktu apa? Waktu Rasulullah mendirikan sholat, ketika ia berdoa untuk apa? Perlindungan kepada Allah dari syaitan, dan Rasulullah pun berdoa semoga syaitan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bacaan 3 kali. Falamma faragha minas sholati, maka setelah selesai daripada sholat, qulna Rasulullah, sholat selesai, kemudian Abu Darda bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, sami'naka taqulu fis sholati, aku baru pernah mendengar apa yang kau ucapkan tadi fis sholati, di dalam sholat. Jadi Abu Darda nggak pernah dengar sebelumnya. Waktu itu Abu Darda mendengar, lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah. Aku bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, aku mendengar kau mengucapkan dalam sholat kalimat a'udzu billahi minka al-anuka bila'natillah. Itu Abu Darda bertanya kepada Rasulullah, lam nasmuka taqulahu qabla dzalika. Padahal sebelumnya aku tidak pernah mendengar kau berdoa seperti itu. Abu Darda sebelumnya gak pernah mendengar doa a'udzu billahi minka.
Ya, dan tidak pernah mendengar al-anuka bilaknatillah. Jadi kata siapa? Kata Abu Darda bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, qala inna aduwallahi iblis jaa bisyihabim min nar. Sesungguhnya ketika aku sholat, aku ibadah berdoa kepada Allah, iblis itu datang ke hadapanku. Datang dengan apa? Bisyihabim min nar, dengan cahaya sinar api. Jadi ketika dia doa tuh Rasul ada sinar api. Kemudian Rasulullah menengadahkan tangannya, yaitu ketika apa? Karena Rasulullah terancam liyaj'alahu fi wajhi. Jadi karena apa? Karena sinar api itu akan menyerang wajahku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu a'udzu billahi minka, maka aku mengucapkan kalimat a'udzu billahi minka. Aku berlindung dengan Allah minka, darimu ya Allah, yaitu perlindungan kepada Allah untuk setan. Berapa kali? Salah, 3 kali. Marratin, 3 kali balikan. Summa qultu, kemudian Rasulullah mengucapkan al-anuka bila'natillahi tammah. Kemudian Rasulullah mendoakan supaya setan itu dilaknat oleh Allah dengan laknatan yang sempurna. Tapi dengan bahasa apa? Dengan bahasa fastakhara salasa marratin. Ia bacanya sangat pelan-pelan, enggak kenceng-kenceng, enggak buru-buru. Bacanya seperti ini. A'udzu billahi minka. Tuh, bacanya begitu pelan, kata Rasul. Dan al-anuka bila'natillahi tamma, bacanya pelan, dipelanin oleh Rasul. Kenapa? Summa aradta inna akhadhu wallahi laula da'uhu akhi Sulaiman. Karena apa? Dia dengan tujuan menangkap itu setan, ya kan? Kenapa? Karena doa daripada doanya Nabi Sulaiman. Dengan apa? Kalau ditangkap itu setan, di Rasul nggak tangkap itu setan. Cuman Rasul berdoa dengan a'udzubillahi minka. Kalau ditangkap itu setan, itu bakal buat mainan anak-anak itu zaman dulu. Karena setan itu yang berwujud api yang akan menyerang wajahnya Rasul. Untung ada doa daripada saudaraku yang namanya Sulaiman. Mudah-mudahan ini dapat dipahami, karena 10 menit lagi kita sudah waktunya zikir. Jadi ngaji di sini mah terus, habis ngaji langsung zikir. Ayahnya asal kuat aja ngaji di sini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa